Ya, baik. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di nama kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali mendapat kesempatan untuk bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menuntun setiap kami, memenuhi dan memimpin dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat diberi pengertian dan dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, juga bagi setiap peserta, Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam perjalanan, untuk mengikuti masuk ruangan Zoom ini, Tuhan juga melindungi menjagai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mohon maaf saya tadi buka ruangan agak mepet daripada acara penerapan kitab karena tadi setelah pelayanan ada konseling, saya masih melayani Jumat sehingga baru sampai tiba di rumah dan ini kita langsung ke dalam Alkitab. Bersyukur senantiasa Tuhan Yesus terus bekerja dengan dahsyat dan ajaib ya dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya melihat situasi dunia dan melihat situasi juga di dalam negeri sehingga Tuhan kasih dalam hati saya untuk membahas tentang tanda-tanda akhir zaman ya, tanda-tanda akhir zaman sehingga kita bisa memahami dan mengerti bahwa ini memang sudah akhir dari akhir zaman. Dalam kitab Petrus, di surat Petrus dikatakan bahwa satu harinya Tuhan itu sama dengan 1.000 tahun, saudara. Nah, bumi ini sudah jalan 6.000 tahun, saudara. Berarti kurang 1.000 tahun. Wah, kalau menurut hitung-hitungan ada yang ahli berkata bahwa tinggal sebentar lagi karena sudah total kan 7 hari ya. 6 hari berarti kan 6.000 tahun. Tinggal dari tahun yang ketujuh ini, saudara. Ya, kita perlu memahami bahwa ini adalah akhir daripada akhir zaman. Nah, waktu terus berjalan dengan cepat. Saudara, saudara merasa enggak waktu itu terasa lebih cepat? Terasa lebih cepat ya. Rasanya akhir bulan sudah akhir bulan, ya. Awal bulan sudah awal bulan. Ya. Gajian udah gajian lagi. Gajian udah gajian lagi, begitu ya. Nah, sedangkan yang menggaji lagi loh, menggaji lagi. Nggak terasa loh ya. Nah, ternyata di Alkitab sudah dicatat tentang fenomena ini, saudara. Roma 13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Maksudnya apa, saudara? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan. Waktu itu menjadi terasa lebih cepat, saudara. Karena mendekati kepada keselamatan. Ya, keselamatan ya surga itu kan. Jadi nggak terasa lah ini saudara, kita sudah ada terasa minggu depan sudah September saudara. Hari Minggu sudah 1 September saudara. Sudah berarti sudah 9/12 saudara. Kita tanpa terasa sudah menjalani 3/4 ya 3/4 daripada tahun 2024. Saudara, tahun 2024 itu lebih mendekati tahun 2100 dibanding tahun 1924 saudara. Bayangkan saudara, 2024 ke 1924 itu 100 tahun saudara. Sedangkan 2024 ke 2100 76 tahun saudara. Wah, berarti Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua itu udah terjadi 100 tahun, kurang lebih 100 tahun yang lalu saudara. Kalau 1945 berarti kurang lebih ya 80 tahun yang lalu saudara. Bayangkan saudara, dengan Perang Dunia saja masih lebih dekat ke 2100 saudara. Berarti memang benar, waktu semakin cepat. Nah, ini saudara. Sehingga kita perlu waspada agar tetap setia kepada Tuhan sampai akhir zaman. Saudara, kalau saya boleh memberi pengertian, yang saya mengerti tentang bagaimana pengangkatan itu, memiliki dua makna. Satu, kita mengalami pengangkatan ya kita meninggal, saudara. Artinya, ya meninggal nanti memang ada masanya kita bersama-sama dengan Sang Raja yaitu Yesus Kristus. Atau yang kedua, ya kita akan mengalami
istilahnya sampai kepada akhir zaman itu di mana sang raja yaitu Yesus datang kedua kali, dia akan memerintah, ya kita akan bersama-sama dengan dia gitu saudara. Karena melihat masalah COVID ini, kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan senior yang dipanggil Tuhan, saudara. Beberapa waktu lalu ada juga yang dipanggil Tuhan ya, seingat saya yang juga hamba Tuhan angkatan lama ya, dipanggil Tuhan ya. Jadi angkatan-angkatan ini sudah mulai mulai dipanggil Tuhan. Kemarin ada satu pelatih bola ya, yang pernah melatih tim Inggris dan terkenal sekali, Sven Goran Eriksson, yang dia dipanggil Tuhan, saudara ya, di usia 78 karena sakit, saudara. Jadi memang memang waktu begitu cepat, saudara ya, tanpa terasa. Baik, nah, tanda-tanda akhir zaman. Kita mulai masuk lebih dalam. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, saudara, mari sama-sama kita menjaga-jaga terus. Tetap setia. Saudara, kalau bagi saya, kehidupan yang paling penting itu di akhir hayat hidup kita, saudara. Apakah kita tetap setia pada Yesus? Karena kehidupan kita ini tidak akumulasi, saudara. Kehidupan kita itu di detik terakhir itu yang paling penting. Loh, Pak Iwan kok bisa bilang gitu? Kenapa? Ayo saya jelaskan. Penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus, seorang penjahat yang jahat sehingga dia disalib. Loh, penjahat itu hukumannya disalib. Yesus tidak jahat, saudara. Yesus tidak berdosa, tapi dia disalib. Karena gantikan Barabas. Siapa Barabas? Ya kita, saudara. Harusnya kita ini yang disalib. Tapi digantikan oleh Yesus. Nah, penjahat yang di sebelah Yesus, itu penjahat paling jahat sehingga hukumannya ya disalib. Ketika detik terakhir sebelum dia berangkat, saudara. Dia ngomong dengan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Dalam bahasa lainnya juga bisa dikatakan, Yesus, aku percaya kepadamu, kuserahkan hidupku kepadamu. Dan saat itu juga Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bayangkan, saudara. Loh, ini penjahat loh, saudara. Berarti, artinya, saudara, selalu bersiap siaga. Sebab kita tidak pernah tahu umur kita, saudara. Kalau saya punya iman, saya beriman, saya umur panjang, saudara. Selagi menuju ke umur panjang, saya juga mesti jaga kesehatan saya. Baik kesehatan jasmani rohani saya harus saya jaga. Nah, artinya apa, saudara? Artinya senantiasa kita berjaga-jaga supaya detik terakhir kita menghadap Tuhan, kembali kepada Tuhan, kita kembali dengan iman setia. Nah, ini kali ketiga, saudara, saya mendoakan orang yang memang sudah tahu saya bahwa tujuannya memang mengembalikan kepada Bapa di surga. Ada kemarin orang kedua, saudara, yang saya dapat kabar dipanggil Tuhan, tetapi dengan proses di mana memang ada satu ikatan, saudara, dalam kehidupannya. Dan ketika saya berjumpa dengan almarhum, saya berkata bahwa percaya Yesus ya. Dan dia berkata, iya saya mau percaya Yesus. Dan saya dapat kabar bahwa beliau sudah tiada. Tetapi saya punya keyakinan yang tiada itu adalah raganya, tapi jiwa dan rohnya bersama-sama dengan Bapa di surga karena percaya Yesus. Nah, sehingga saudara, bagi saya yang terpenting detik terakhir saudara loh. Makanya saudara setiap hari harus percaya Yesus ya. Jangan sampai ketika saudara murtad atau saudara tinggalkan Yesus, saudara lupa kembali ke Yesus. Dan firman Tuhan berkata apa dalam kitab Ibrani? Dikatakan, kalau engkau sudah tahu kebenaran, dan engkau meninggalkan kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapusan bagi engkau. Artinya apa, saudara? Yang engkau jauh daripada keselamatan. Maka dari itu, senantiasa kita tetaplah setia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, apa tanda-tandanya, Pak? Tanda-tandanya adalah malapetaka dan bencana alam. Saudara mendengar kabar yang membuat cemas, membuat khawatir, yaitu apa? Megatrust, saudara. Akan ada hantaman gempa di sekitaran Pulau Sumatera, Pulau Jawa, saudara. Yang akan bisa menghancurkan, yang akan bisa membuat porak-poranda. Dan itu dikatakan oleh ahli-ahli yang memang mereka adalah orang-orang geografis, mereka orang-orang yang memang ahli dalam bidang ini, saudara. Tetapi saya mau katakan,
Tetaplah setia dan percaya di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab apa? Walaupun badai, walaupun topan, sekalipun melanda, kita akan tetap dapat pertolongan. Seperti lagu berkata ya, lagu lama berkata, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wow, saudara. Saya yakin betul, saudara. Walaupun ada prediksi-prediksi yang mengatakan akan terjadi ini dan itu, tapi tetaplah kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Amin. Lukas 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, buktinya sudah semakin nyata. Semakin banyak kita melihat bagaimana bencana, bagaimana gempa bumi, bagaimana ada penyakit sampar, ada kelaparan. Kita melihat bagaimana kemarin ada COVID, saudara. Ini lagi ada monkeypox, ada apa namanya? Cacar cacar monyet, saudara. Saudara, dunia boleh berporak-poranda, tapi tetaplah setia di dalam Yesus. Karena iman setia yang akan menyelamatkan kita. Iman di dalam Yesus yang akan menyelamatkan kita. Haleluya. Yang kedua, kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Markus 13 ayat 14 sampai 20 berkata apa, saudara? Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah berlarikan diri ke pegunungan. Orang yang sudah di Paraningan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia mengambil untuk mengambil pakaiannya. Jikalau ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu, berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan yang tepat dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak kajian-kajian terkait eskatologi ya. Kalau pendapat saya atau yang saya yakini pretribulasi. Artinya sebelum ada cobaan, tantangan, penyiksaan, penderitaan, kita akan mengalami pengangkatan. Nah, itu yang kita yakini secara Pantekosta demikian. Bagaimana kita orang-orang kudus dan suci. Orang-orang kudus suci itu artinya orang setia di dalam Yesus, orang-orang pilihan, orang-orang yang benar-benar hidup kudus. Mereka akan diangkat dan tidak akan mengalami penyiksaan, tribulasi ya. Selama ya awalnya 7 dipotong setengah jadi 3,5 tahun. Baru dari situ nanti terjadi ada perang Gog Magog, ya, ada kerajaan milenium 1.000 tahun dan lain sebagainya sampai di titik akhir Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, dan neraka bagi yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi sebab itu kenapa api Injil itu harus terus dinyalakan, saudara? Karena apa? Jangan sampai orang yang kita kasihi tertinggal, saudara. Karena surga tidak mengenal nepotisme. Bukan orang tuanya percaya Yesus, anaknya kan berarti kan juga enggak, saudara. Iman itu berbicara individu, saudara. Ada lagu juga berkata, biar api Injil terus menyala, oh menyala, terus menyala. Ya, sedari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Ya, saudara. Wow, itu yang saya rindukan, saudara, supaya ayo pelayan-pelayan Tuhan giat mengabarkan Injil ya. Saya rindu loh. Tadi saya sampaikan di Yestoya Revival, saudara. Biarlah hidup saudara ini benar-benar berdampak. 18 September, diklat akan kita adakan, saudara. Puji Tuhan, materi dan modul telah dipersiapkan. Diklat pelayanan pengusiran dan pelepasan akan saya ajarkan dan terbuka bagi umum. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mau datang, oh kita rindu gereja kita juga memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Sudah, kita tidak lagi soal bendera-bendera ini, bendera itu. Enggak. Kita mau menangkan kota Malang ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan bukan hanya di kota Malang, saudara. Saudara yang mengikuti ini dari luar kota juga saya berdoa supaya saudara juga bisa mengalami kedahsyatan. Kalau saya boleh melihat di sini ada Eben, ada Arif, wah ini saudara, pemuda-pemuda ini ya. Saya berharap Eben perjalanan pulang ada orang, ada apa ini? Dalam nama Yesus dia berdoa, setan pun diusir. Wah itu satu betul-betul yang saya rindukan ya. Saya melihat di sini ada siapa lagi? Ada Bu Kristi, wah ini ya. Saya lihat ada Vito juga, ada Pak Jadi, ada Iman, nah, ini ya. Ada Pak Afat, nah, ada Bu Maya lah. Kuasa Tuhan dinyatakan di akhir zaman ini, saudara. Kenapa? Nanti saya ada catatan yang saya tulis, penting sekali. Karena penuaian terjadi besar-besaran, tapi pemurtatan juga terjadi besar-besaran. Karena apa? Ada kaitannya dengan poin 2 ini, saudara. Orang lapar, orang mengalami kemiskinan, orang mengalami penyakit. Ketika ada nabi-nabi palsu, ada mesias-mesias palsu yang coba menawarkan tawaran yang instan. Kau mau sop kacang merah tidak? Oh, mau dong. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Engkau harus tinggalkan Yesus. Oh, saudara. Anda percaya Yesus tapi lapar. Nggak percaya Yesus dapat sop kacang merah. Saudara pilih mana? Kita realistis saja, saudara. Kita realistis saja. Orang yang tidak tahan imannya akan pilih sop kacang merah, saudara. Kenapa? Nah, saya sudah beriman tapi saya nggak dapat makan kok. Ini saya dapat ada sop kacang merah di depan mata saya. Oh, saudara, itu loh betul-betul akhir zaman kalau saudara tidak berakar kepada Yesus. Sop kacang merah bisa membuat saudara tinggalkan Yesus loh, saudara. Kalau makanan di Nusantara namanya apa? Brenebon, ya, sop Brenebon, sop kacang merah, saudara. Nah, saya punya pengalaman waktu di Bakudapa ya, wah ya di warung Manado, saya beli ada es Brenebon, ada sup Brenebon, betul ya? Kalau es Brenebon kan es yang manis kacang merah, kalau sup Brenebon sup yang asin kacang merah. Nah, karena dua-duanya sama-sama dimasukkan freezer, terjadilah huru hara hara here, saudara. Yang harusnya buat es dipanaskan, yang harusnya buat sup didinginkan, saudara. Ya kan, saudara. Jadi yang manis jadi panas, yang asin jadi dingin, saudara. Nah itu. Perkara sup kacang merah ini jadi huru hara hara hiri, saudara. Karena apa? Kalau sudah lapar, apa aja dimakan, saudara. Nah ini, saudara. Mesti hati-hati, saudara ya. Saya beberapa waktu lalu pelayanan ke Manado di Bitung, saudara. Saya takjub sekali dengan saudara-saudara kita ini, saudara. Apa yang terbang semua dimakan, saudara. Kecuali pesawat terbang. Nah ini, saudara. Semua kaki dimakan, saudara. Kecuali kaki meja, saudara. Nah, ini. Dan apa yang menyelam semua dimakan. Kecuali kapal selam, saudara. Nah ini, saudara ya. Jadi dahsyat, saudara. Nah makanya mesti hati-hati ya untuk selalu senantiasa punya rasa cukup, saudara. Saya pernah singgung di KKR Doa Pagi, saudara. Orang kalau makan nggak bisa ngontrol, itu salah satu dosa loh, saudara. Kenapa? Karena tidak ada rasa cukup. Nanti kapan-kapan saya bawakan 7 dosa mematikan. Salah satunya adalah dosa makan, saudara. Kalau tidak bisa ngontrol makan, itu dosa, saudara. Karena apa? Karena tidak rasa cukup. Loh, seharusnya satu piring cukup loh. Kenapa harus 3 piring? Karena tidak rasa cukup. Kita mencatat, cukupkanlah dirimu. Sesuatu yang berlebih tidak baik, saudara. Nah itu ya. Baik, lanjut ya. Kejahatan, kekerasan merajalela, saudara. Kita melihat hari ini yuk, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Di situ saya mencatat Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tapi saudara tahu, Tuhan berjanji dengan pelangi bahwa tidak akan ada air bah lagi, saudara. Sehingga ada perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Tapi hari ini kelakuan manusia ternyata kembali jahat-jahat lagi, saudara. Kekerasan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, baik cybercrime maupun physical crime. Kejahatan secara fisik maupun secara sosial media. Wow, ngeri sekali, saudara. Berapa banyak kita melihat orang bisa bunuh diri hanya karena komentar-komentar di sosial media, saudara. Padahal itu tidak kena secara fisik.
tapi secara jiwa, saudara. Maka dari itu, saudara, kita jangan sampai jadi orang jahat. Kenapa? Karena orang jahat sudah banyak. Mari kita jadi orang baik, ya. Pak, tapi orang baik kan nggak banyak. Ya, mari kita jadi orang baik supaya orang baiknya lebih banyak dong. Ya, nah ini saudara, tanda-tanda akhir zaman. Ya, lanjut. Seks bebas dan LGBTQ+. Nah ini saudara. Oh, kita dengan lantang terus menyuarakan kebenaran bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Ya, saya tidak bisa menyebut Adam dan titik-titik ya. Karena sekarang sensitif saudara. Karena nama orang, saya pernah suatu kali ada satu nama orang yang saya sebut. Ternyata ada paguyupannya saudara. Karena ada 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 namanya kan ada yang mirip-mirip ya. Sehingga ketika saya sebut itu di sosial media, ditegur saya. Pak, kenapa harus sebut Adam dan titik-titik itu? Saya nggak tahu saudara. Kalau ternyata nama itu memang banyak yang punya nama itu saudara ya. Sehingga saya ya udah saya nggak sebut aja supaya takutnya nyebut nama ini ternyata ada, nama ini ada gitu ya. Lebih baik tidak usah sebut nama lah ya saudara. Maksudnya Adam dan titik-titik. Artinya Tuhan tidak menciptakan Adam dan titik-titik, tapi Adam dan Hawa, saudara. Coba kita lihat ya di Roma 1 ayat 27 ayat 29, saudara. Di masa Romawi ini banyak juga praktik-praktik LGBT, saudara. Jadi LGBT ini dosa yang turun temurun dari Sodom dan Gomora, saudara, sampai hari ini, saudara. Tambah gak karuan. Kita lihat Roma 1 ayat 27 sampai 29. Demikian juga, perhatikan suami-suami, saya melihat di sini ada Pak Tri, ada Pak Japro, ya, ada Pak Jusman, ada Pak Budi, ada Pak Yahya, ya, ada Pak Afat, Pak Jadi. Jangan sampai seperti yang tercatat ini apa? Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan apa saudara? Saya bacanya aja sampai deg-degan ini. Kemesuman laki-laki dengan laki-laki saudara. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Coba saudara, lihat hari ini ya. Orang yang LGBT ditegur, dikasih nasihat, dikasihi. Selalu bilangnya apa? Ya kan Tuhan menciptakan kami begini. Oh, saya tidak berkata demikian. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Jelas di Alkitab. Yang menciptakan gender-gender lain, kelamin-kelaminan adalah manusia. Jadi mereka menjadi Tuhan, tidak mengakui Tuhan, saudara. Ini dikatakan demikian. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Abnormal. Melakukan apa namanya tidak susila itu apa namanya yang tidak senonoh saudara, asusila. Terus apa lagi? Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan saudara. Saudara, ini saya sedang mencari menghubungi dokter yang memang spesialis dalam kulit dan kelamin untuk menjelaskan kepada jemaat Tuhan apa dampak bahayanya LGBT ini secara seks bebasnya. Supaya jemaat melek, saudara, bagaimana berbahayanya dosa ini, saudara. Ya, sekarang ya memang sudah seperti orang menormalisasi, menurut saya mengerikan sekali, saudara. Saya bersyukur di sini ada bodybuilder Pak Japro ya, yang saya lihat sampai detik ini masih lurus ya, dan harus lurus sampai dipanggil Tuhan ya. Karena apa? Karena hari ini yang gini-gini saudara, pacarnya juga gini-gini saudara. Saya yakin Pak Japro lebih ngerti dari saya. Wah, lah itu saudara. Lah itu bahaya saudara. Itu bukan kebenaran. Kebenaran tuh harusnya laki-laki dan perempuan, suami dengan istri. Bagi saya nggak lucu saudara kalau misalnya ini normalisasi terus. Kasihan anak-anak saudara. Kami panggilkan ayah dan bapak dari oh saudara. Kan ayah dan ibu harusnya. Harusnya papa dan mama yang nggak ada. Kita panggilkan papa dan papa dari lo, saudara. Itu di negara barat sudah jadi
hal yang normal. Maka dari itu kok saudara tahu, ketika orang tua bertemu saya, selalu berdoa, bukan anaknya takut seks bebas, saudara. Bukan berarti tidak takut, bukan, saudara. Tapi takut anaknya jatuh dalam LGBT loh, saudara. Karena di luar negeri, terutama di negara-negara barat yang liberal, itu LGBT sudah marak, saudara. Sudah sangat marak. Maka dari itu banyak orang tua yang kalau anaknya mau dilepas ke Eropa, Australia, Amerika, mereka selalu minta tolong didoakan supaya anaknya tetap lurus, saudara. Loh, dulu, zaman dulu, jangan sampai jatuh dalam seks bebas. Sekarang, jangan sampai jadi LGBT. Karena ini marak sekali, saudara. Dan ini memang akhir zaman. Bagaimana dosa Sodom Gomora bisa kembali aktif, saudara. Kita berdoa ya supaya negara kita tercinta ini tetap kebenaran itu ditegakkan. Bahwa Tuhan menghendaki pernikahan laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Kita sebagai gereja tetap harus menyampaikan kebenaran. Loh Pak, tapi gimana kalau misalnya ada jemaat yang LGBT? Loh ya kita layani. Supaya jadi kembali, supaya jadi lurus. Loh emangnya ada Pak yang jadi lurus? Loh ada. Saya pernah mendengar cerita dari hamba Tuhan yang bagaimana ketika berjumpa dengan seseorang yang mohon maaf, kalau disebut terong dengan terong, saudara. Tapi hari ini bersyukur bisa lepas dari terong dengan terong itu. Sehingga hari ini menjadi normal, punya istri, punya anak. Nah, berarti kan tidak ada yang mustahil, saudara. Semua mungkin bagi orang percaya. Nah, saudara kalau menemukan ada kerabat atau orang-orang yang, mohon maaf, saudara, tidak lurus, miring gitu, saudara. Ayo kita beritakan Injil. Jadi Injil itu bahwa Tuhan membenarkan mereka menjadi benar, bukan dosanya dibenarkan, bukan, saudara. Tapi dia yang salah, Tuhan mau kembalikan kepada jalan yang benar. Kalau dia suka dengan sesama jenis, dikembalikan ke jalan yang benar, bukan dinormalisasi. Ya kan Tuhan mengasihi, nggak apa-apa, ya salah, saudara. Bukan itu kasih. Kasih itu yang dulunya suka sesama jenis, diubah menjadi normal lagi. Nah itu kasih, saudara. Dan saya percaya kita bisa menjadi agen-agen perubahan supaya orang-orang itu bisa berubah. Kita rindu, saudara. Karena kalau tidak, saudara, ini penyebaran penyakit, saudara. HIV AIDS, saudara. Mengerikan ini, saudara. Apalagi di kota-kota besar. Jangan sampai ya, saudara, kita mesti terus dalam kebenaran. Haleluya. Lanjut, yang kelima, peperangan, saudara. Kita bisa melihat hari ini peperangan tak kunjung-kunjung henti, ya, di berbagai belahan dunia, saudara. Dan Matius 24 ayat yang ke-6 ayat ke-7 berkata, kamu akan mendengar geru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Wah, saudara, bersiap-siaplah, saudara, untuk tetap setia di dalam Yesus. Iman di dalam Yesus akan menyelamatkan kita, saudara. Apalagi kemerosotan moral, saudara. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini orang arif ya, bukan Daud Arif Budiman ya. Saya yakin orang tua memberi nama Arif supaya Arif jadi Arif ya. Jadi lucu ya. Saya berdoa supaya Arif menjadi Arif. Dan Arif senantiasa menjadi Arif. Dan Arif supaya tetap Arif. Nah, ini saudara. Dan saya percaya bahwa nama Arif ini memang doa. Dari kan banyak ya, ada Bagus, ada Arif, ya, terus ada biasanya itu ada apa lagi ya? Ya itulah nama-nama yang biasanya kalau dikasih Su, nah itu kayak Pak Jadi ini juga Su itu kan artinya bagus ya. Su Jadi, Su itu kan makanya nama presiden kita ada yang namanya Su itu kan karena Su itu kan juga doa ya. Artinya nama-nama yang saya punya teman namanya Su Gito, nah itu saudara. Dan susu yang lain saudara ya. Nah, jadi nama adalah doa. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Kata jahat di sini menggunakan bahasa asli ya root evil, saudara. Jadi orang itu sekarang lebih gampang jahat dibanding baik, saudara. Kemerosotan moral. Waduh, ngeri ya, saudara, kalau bicara hari ini ya. Maka dari itu
senantiasa kita harus terus dekat dengan Tuhan supaya perlindungan Tuhan itu ada, saudara. Baik kemerosotan moral secara jasmani maupun secara spiritual. Artinya spirit itu kuasa gelap, ya, tindakan kejahatan. Nah itu, saudara. Lanjut yang ketujuh, penyebaran ajaran palsu dan nabi palsu. Nah ini, saudara, ya, perhatikan, kita melihat sama-sama. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, mesti hati-hati, saudara. Pengajaran-pengajaran palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Nah, yang 24 ini juga mesti hati-hati, saudara. Ya, saya pun terus jaga hati, jaga kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ini ada pertanyaan, saudara. Apa bedanya mujizat dari Tuhan dan apa bedanya mujizat dari setan? Saudara, setan itu bisa melakukan mujizat, saudara. Menyembuhkan orang sakit. Loh, bisa lah, buktinya dukun-dukun itu bisa, saudara. Ada dukun yang menyembuhkan. Terus bisa memberi kekayaan. Loh, dukun bisa, saudara. Tapi satu yang nggak bisa setan lakukan. Membangkitkan orang mati itu nggak bisa, saudara. Nah, sekarang apa bedanya yang palsu dengan yang asli? Kalau yang palsu, saudara, tidak pernah cuma-cuma. Pasti akan ada tumbal. Pasti akan ada perjanjian. Pasti akan ada ikatan. Misalnya contoh, saudara, orang ini sembuh karena dukun. Dia nggak akan cuma-cuma. Pasti setidaknya ada sedikit kuasa gelap yang terciprat, saudara. Tapi kalau dari Tuhan Yesus, kuasa mujizat dari Tuhan Yesus akan memberikan apa? Damai sejahtera, kelegaan, sukacita, dan tidak ada tumbal. Nah, itu bedanya, saudara. Nah, nanti saudara bisa bisa cross check. Saya selalu harus cross check terus, saudara. Ya, karena memang jaga hati itu penting sekali, saudara. Supaya senantiasa murni. Saudara, saudara mesti tahu, harus tahu yang asli. Karena kalau saudara tahu yang asli, saudara akan tahu yang palsu. Tapi kalau saudara tahu yang palsu, saudara nggak akan tahu yang asli. Nah, yang asli ada di mana? Yang asli yang ada di Alkitab. Ya, bukan yang ada cap-capnya gitu, enggak, saudara, ya. Kalau itu minuman, saudara. Tapi yang asli yang ada di Alkitab. Begitu, saudara, ya. Lanjut. Nah, ini yang saya senang sekali, saudara. Kegerakan rohani yang dahsyat, Injil sampai ke seluruh bumi. Nah, sebab itu kenapa kita mengadakan Historia Revival, ya, kegerakan Historia Revival ini, karena itu adalah kegerakan rohani. Ya, ada lagu berkata, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Ya, Allah sedang melawat umatnya. Wah, itu ya. Jadi berbicara tentang bagaimana tuaian itu banyak, saudara. Nah, tapi pemurtatan juga banyak. Nah, ini yang mesti kita harus berjaga-jaga terus, saudara. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya apa, saudara? Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi. Ternyata, saudara, kita baru sadar hari ini, ya. Karena era sosial media ini, saudara, era YouTube, era TikTok, era Instagram, era Zoom, Injil jadi bisa diberitakan sampai ke seluruh dunia, saudara. Karena tidak terbatas. Ini contoh, saudara, saya di Malang, Pak Budi Yaya di Jakarta, Pak Yaya di Pontianak. Loh, bisa terkoneksi dengan internet, dengan teknologi, saudara. Artinya tidak lagi terbatas karena apa? Ya, Injil itu bisa diberitakan melalui teknologi ini, saudara. Ya, situan. Lanjut yang ke-9. Krisis lingkungan global. Nah, ini, saudara. Nah, saya berharap dari gereja kita juga muncul orang-orang yang backgroundnya adalah orang-orang ekologi, ekosistem. Jadi kita ini ada 7 pilar loh gereja itu, saudara. Ada politik di situ, ada sosial di situ, ada studi di situ, lalu ada bisnis di situ. Nah, jadi kita perlu orang-orang yang memang ahli, ya. Nah, kita rindu karena memang hari-hari ini global warming ini juga jadi problem, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya.
Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, ini kan bicara lingkungan global. Ya, saudara sadar nggak? Misalnya, satu daerah, kayak saya sebut saja di Kota Batu. Dulu dingin, saudara. Sekarang panas. Ini kan ada masalah, ada apa? Malang juga ya, walaupun sekarang memang kembali ke posisi dingin lagi, saudara. Tapi tetap, mohon maaf ini aja saya harus pakai AC, saudara. Karena panas, saudara. Dulu nggak pakai AC, saudara. Oh, saya pakai AC sih. Angin jendela dulu, saudara. Itu aja udah cukup angin jendela. Tapi sekarang harus pakai air conditioner. Karena panas, saudara. Nah, ada masalah nih dengan global kita. Ya, ada apa ini? Nah, sehingga kita perlu perlu perhatikan ya. Nah, itu saudara. Nah, melihat situasi ini kita tidak perlu gentar. Karena kita juga, saya senang ya lagu-lagu lama itu nggak muluk-muluk, liriknya itu gamblang, nadanya juga oke. Ada lagu berkata gini, bila bulan tak bercahaya lagi, apa? Tapi Tuhan Yesusku itu ya, yang intinya Tuhan Yesus itu tak pernah ingkar janji ya itu ya. Bila bulan tak bercahaya lagi, tak bersana, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Ya, yes, kurang lebih itulah. Tapi intinya liriknya gamblang, nadanya sangat easy listening. Yang terakhir, saudara, tanda-tanda yang datang dari langit. Nah, ini kita perlu perhatikan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah ini saudara. Tanda-tanda dari langit ya. Jadi ya kita tidak pernah tahu kapan pasti. Karena firman Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa tadi berkata apa? Berjaga-jaga sebab kita tidak pernah tahu kapan harinya. Ya, semoga malam hari ini kita terus disadarkan pentingnya untuk setia, 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 dan setia. Supaya tiba saatnya nanti kita tetap bertahan di dalam iman dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik,